sekali kalau seandainya ada Grok yang hadir. Apalagi dia adalah seorang assassin yang sangat amat squishy. Kita akan langsung melihat dia game penentuan kita di best of 3 series. 1 sama skornya reset jadi best of 1 series. Inilah dia game yang ketiga antara EVOS Icon versus Aura Esports. Dan bahkan di game yang kedua tadi Aura benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa. Masih bersama KB dan juga Momo-chan serta Om Wawa untuk di game kali ini. Yes, dan kali ini kalau kita lihat dari teman-teman Aura, mereka masih cukup balance untuk komposisinya. Aku suka juga ketika mereka lebih memilih Kufra di sini karena memang sebenarnya harus ada satu hero lock ke arah Benedetta tentunya. Dan sesuai yang Kowa tadi juga bilang, sebenarnya Kufra ini menjadi counter juga untuk seorang Link yang kita tahu juga ketika dia muncul dengan adanya Vince Voice di sini masih bisa ditabrak balik oleh seorang Kufra. Dan kita akan melihat seperti apa untuk setupnya dari tim Aura sendiri. Karena EVOS Icon kali ini mereka dipaksa untuk bermain lagi di game yang ketiga. Jamet bakal berfokus terlebih dahulu sepertinya untuk melakukan buff. Dan kalau bilang jungle di sini untuk teman-teman dari tim Aura. Sementara Okta harus berhati-hati juga dengan burst yang misal dimiliki oleh seorang Kagura di sini dari Ando, apalagi kalau dia udah punya Yin yang overturn, Be. Dan bahkan kalau misalkan melihat dari Andonya sendiri ya, dia nggak boleh terlalu banyak makan trap sih, karena kita nggak tahu kalau seandainya nanti Okta udah ready dengan trapnya, dia bisa langsung nge-ambush dengan Abyssal Row-nya juga. Malah walaupun dengan adanya Flea, tapi damage yang dihadirkan dari seorang Selena terhadap Kagura itu benar-benar bisa menimbulkan burst damage yang cukup mematikan. Di sisi lain, kalau misalkan melihat dari Bajan, dia yang bakal nge-mirror trap yang dilakukan oleh seorang Okta. 3 berbalas 3 kali ini akhirnya cukup adil, namun Okta di dalam ancam kembali kejar begitu saya. Tempest of Death bakal digunakan dan first blood mungkin bakal bisa didapatkan oleh satu Retribution, Bloody Retribution yang tadi langsung saja dihajar oleh seorang Iris kali ini. Dan bahkan dengan poin awal seperti ini, Iris juga harus lebih berhati-hati karena timing dari purple buff-nya untungnya tadi masih ada. Bayangkan kalau nggak ada, dia kayaknya bakal kesulitan untuk melakukan Deviant Sword-nya nomor 1. Iya betul, dan kali ini sudah mulai di pop up tentunya untuk turtle yang pertama. Dan bahkan Jamet kali ini bakal menjadi korban pertama tentunya untuk ditumbangkan oleh teman-teman dari EVOS sendiri. Dan turtle yang masih bisa berhasil diamankan oleh teman-teman dari Aura Saeb, yang meskipun kita tahu dari Jamet ya ketumbang untuk pertama kalinya. Dan ini pertukaran yang cukup mahal dari tim Aura sendiri, karena seharusnya Jamet gak ke pick off di awal. Dan bahkan Okta kali ini dengan Abyssal Trap dan juga Abyssal Arrow yang connect ke arah seorang Ando-Andonya masih punya shield tambahan tentunya untuk balik. Dan bahkan tidak tumbang Andonya di area Mitulin, KB. Yes, dan bahkan kali ini dari pergerakan teman-teman tim EVOS Icon, mereka coba untuk mendapatkan keuntungan lebih karena mereka lagi unggul-unggulnya banget dari sisi point kill. Namun di satu sisi Drew, dia juga bakal jadi senjata yang mematikan bagi teman-teman Aura Esports, karena Aura Esports ini seolah-olah punya satu targeting yang mematikan dengan area of effect-nya. Dan Drew juga dia harus benar-benar benar-benar bijak dalam menggunakan Tyrant Rage. Jangan sampai dia melakukan Tyrant Rage dan sia-sia kalau seandainya tidak terkena core utama seperti Amdo mungkin atau bahkan Link dari Iris. Satu sisi kita bakal melihat bagaimana nanti kiting yang akan terjadi, karena ada Saeb di sana, otomatis kayaknya hit and miss-nya bakal diadu dari Drew dengan Tyrant Revenge nanti. Tapi di bagian late game Iris di sisi lain, dia sudah mulai melakukan rotasi dengan cepatnya. Dia udah level 6 sekarang. Di menit yang ketiga tentunya dia sangat amat memanfaatkan dan memaksimalkan dari potensi mobilitas yang ia miliki. Tapi balik lagi, Jamet juga nggak mau kalah. Dia mencoba untuk mengamankan gold buff sebanyak mungkin. Dan bahkan targetingnya dari Iris cukup miss begitu saja, mendapatkan satu Tempest of Blade mundur untuk menyelamatkan dirinya. Tyrant Revenge belum dikeluarkan, tapi Electro Final Blow itu dilontarkan. Wyford mencoba untuk mengobrak-abrik bahkan sampai turun gunung dari bagian top lane hanya untuk menemani mereka di bagian team fight bottom lane. Kalian mau chat? Ya, dan tadi sebenarnya memang combo yang baik ya dari seorang Okta dan juga Drew ketika bisa Aura Connect langsung dikombokan dengan adanya Tyrant Revenge, namun belum bisa menumbangkan teman-teman dari EVOS Icon juga. Dan bahkan ini membuat space yang cukup banyak dari Pendragon dan juga Ando dalam mengambil gold shield-nya di area bawah. Sementara Iris udah ngantongin satu Demon Hunter Sword, berarti udah ada texture juga untuk seorang Iris kali ini. Dan mulai untuk langsung melakukan inisiasi ke arah turtle yang
kedua kali ini apakah akan coba untuk dikontes? Masih bisa diamankan totalnya, tapi Cait udah mulai maju dengan adanya blowout, dan bahkan dari Y-Force kali ini bakal coba mundur terlebih dahulu. Sementara Jamet kali ini untuk mencoba membackup, memberikan damage tambahan kepada seorang Y-Force di sini bakal coba dipukul mundur, dan kayaknya dari Y-Force nggak boleh terlalu maksain team fight-nya kalau tidak ada backup yang benar-benar maksimal dari teman-teman Evo Cycle. Tapi Iris mulai datang dengan adanya Demonon Deviant Short, dan bahkan kalau kita lihat Drunya kali ini bakal coba dipukul mundur, dipaksakan team fight-nya dibubarkan, dan Jamet pun kali ini Wall Transformation, tapi ternyata masih bisa ditemukan karena ada Yin Overton juga yang connect dari seorang Ando KB. Yes, dan bahkan kali ini pertukaran poin killnya langsung dimakan, dibalikan seolah-olah dejavunya terbalik 5-0, padahal tadi di awal Aura Esports di game yang kedua benar-benar unggul, tapi kali ini untuk di game yang ketiga 5-0-nya malah diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Bahkan kali ini mereka mencoba untuk mendobrak lini belakangnya, coba untuk mengambil semua keuntungan dari segi turretnya dengan perbedaan 4k gold. Kali ini di menit kelima langsung mencoba untuk mendapatkan satu lagi dengan yang over tercait, mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, langsung mundur dengan kam-kam Kupa. Drew mencoba untuk mengcover, tapi kali ini nggak ada target yang bisa ia dapatkan. Sementara itu lihat Irisnya, dia masih belum bisa ditumbangkan sama sekali, dan bahkan berbanding terbalik dengan Jametnya seolah tidak mendapatkan farming yang optimal. Kalian Omawa itemization ya, silakan. Yes, dari Popol Kupa yang bakal langsung mengarah ke Dominance Ice sudah terlihat dengan sangat jelas sekali. Jadi dibutuhkan pasti untuk berhadapan dengan Alice. Sedangkan ini dia dari si Iris yang ketika dia menggunakan ini sangat bertolak belakang dengan sebelumnya. Dia nggak perlu terlalu banyak untuk melakukan farmingan. Ketika ada bukaan yang bisa diperoleh untuk tim matchnya, dia akan melompat langsung masuk dengan Tempest of Blood. Jadi pas banget untuk yang sekarang bagi EVOS. Tinggal mereka harus berhati-hati jangan sampai kena Terror Rage bersama dengan Bouncing Ball, KB. Iya, langsung adalah Sin sendiri juga dilontarkan ke arah belakang. Iris Tempest of Blade mengincar ke arah mana? Ke arah seorang Cai, tapi ternyata Jamet juga mencoba untuk ditabrak begitu saja, namun ternyata dibalikin dengan kehadiran dari Cai. Immobilize yang memberikan tekanan dan Iris tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Malah Jamet yang mendapatkan poin killnya. 1 ditukarkan 2, Drew ditukarkan Iris dan Ando. Pertukaran yang tidak adil, dan bahkan ini merupakan keunggulan bagi Aura Esports karena mereka perlahan tapi pasti menyusul ketertinggalan goldnya dengan tim fight barusan, Momo-chan. Iya, itu menjadi kerugian tentunya karena Andonya tumbang duluan. Iris mungkin punya kesempatan kayak oke, aku bisa ngelakuin apa ya, bisa dibilang mungkin kompensasi gitu kehilangan Ando. Tapi ternyata dengan adanya Cait juga, backup damage dari teman-teman tim Aura kali ini masih cukup apa ya, bisa dibilang kayak udah cukup sih sebenarnya di menit ke-7 kali ini. Apalagi Cait pun masuk dengan adanya blowout yang udah aktif, dan ini benar-benar menguras HP dari seorang Iris yang tadinya sempat mau ngeharas ke arah seorang Jamet tapi gagal, dan itu merupakan kerugian tentunya untuk teman-teman dari EVOS. Dan kali ini teman-teman dari tim Aura mereka mencoba untuk ngejar ketertinggalan networknya. Perbandingan network kali ini hanya menyentuh angka 3000, tapi kalau EVOS mereka bisa dapatin total yang ketiga ini seharusnya akan lebih memperkecil ya gap perbedaan dari tim Aura yang lagi mengejar ke arah networknya. Sementara Drew kali ini bakal juga dipukul mundur oleh Bajan yang kita tahu ini dari EVOS mereka butuh banget turtle-nya. Tapi sisi lain Ando harus berhati-hati dengan Abyssal Arrow yang connect dari seorang Okta. Red team turret has been destroyed. Berat sih ya. Emang ini harus ditangkap duluan sih Oktanya kayaknya. Nah, aku melihat kayak Okta nih bener-bener jadi apa ya? Jadi sebuah sebuah salah satu parameter juga secara tidak langsung, sehingga EVOS Icon nggak bisa mendobrak langsung masuk ke dalam gitu, mau. Yes, betul. Tapi untuk Okta sendiri ya, dimana Abyssal Arrow-nya bisa diambil oleh Y-Force dengan adanya Eye for an Eye. Jadi sebenarnya masih bisa di dodge juga. Jadi Okta di sini wajib untuk ngendain balik lagi Abyssal Arrow-nya gitu loh. Sama seperti di game sebelumnya. Nah ini dia. Ini momen dimana Okta akan sangat bersinar sekali kalau Abyssal Arrow bisa connect, Ade. Tapi kali ini Alex Final belum menyelamatkan nyawa daripada seorang Y-Force. Okta tumbang di depan sana. Cait mencoba untuk mengejar. Langsung rekam-kam Kupa. Bajan mendapatkan double stun-nya. Dan kali ini lihat Caitnya benar-benar dipaksa untuk mundur. Sementara di sisi lain Bajan, dia menyelamatkan hari dari teman-teman EVOS Icon. Tidak ada threat kill sama sekali kali ini Momo-chan. Dan bahkan Cait sendirian di top lane. Ternyata untungnya dia masih punya Winter Truncheon dan sepertinya tidak akan ada ganking yang terjadi. Iya, dan kalau misalnya kita ngomongin prioritas target ya, entah kenapa juga aku takut sama Caitnya juga sih, Bet. Tapi memang sih kena Abyssal Arrow yang berkali-kali on point dari Okta ini memang bukan hal yang
apa ya, bisa diremehkan gitu oleh teman-teman dari EVOS Icon sendiri, karena berkali-kali kalau itu nggak connect ke Ando pasti entah connectnya ke Bajan atau ke Pendragon, dan bahkan Y-Force pun berkali-kali masih bisa terkena Abyssal Trap Abyssal Arrow yang dilontarkan oleh seorang Been Okta. destroyed. Dan kalau kita lihat dari Iris di sini, jangan terlalu mungkin overcommit kali ya dari tim fightnya, karena lebih baik nunggu semua resource skill yang dipakai oleh teman-teman Aura keluar dulu, baru dia bisa masuk dengan Tempest of Breath, atau enggak mungkin bisa dibalikin gitu loh keadaannya seperti game kedua di mana dia nggak akan dapetin space yang cukup lebih karena masih ada sisi yang memumpuni gitu loh dari tim Aura untuk tim fightnya ke bawah. Iya, dan lihat bagaimana tarik ulur dari kedua tim ini. 10 menit hanya 1 kill per menit. Jadi tipis-tipis saja. Mereka harus tarik ulur juga karena adanya Xbox. Dimana ini Xbox selalu menjadi pilihan utama untuk Aura. Jadi mereka akan play around Xbox. Dan terlihat bagaimana Saeb, dia sudah punya immortality. Dia sedang berusaha untuk memancing attention dari EVOS untuk menyerang dia kan. Yes, bahkan tim fightnya udah mulai terjadi triple as Insanity dapetin banyak banget dealing damage, tapi ternyata Tyrant Revenge masih connect ke arah seorang Iris. Jametnya menanti di sana dan bahkan tidak akan ada pertukaran poin kill lagi. Satu hilang dari Oktanya dan ternyata teman-teman dari Aura Esports tidak mau melanjutkan tim fight. Ini seperti jadi jawaban bahwa Aura Esports benar-benar membutuhkan Okta dalam sebuah tim fightnya. Saeb dia terkena dealing damage yang tinggi sekali, bahkan itu adalah satu buah Seme Umbrella yang benar-benar random nih kena ke tubuhnya walaupun dia masih punya immortality. Jamet udah mulai hadir, bakal ada tim fight jangka panjang juga kali ya. Atau final belum balik belakang, Tyrant Rage bakal connect karena Wyvern sampai dulunya bakal tumbang. Sementara di sisi lain Caitnya dia mencoba untuk bertahan, tapi lihat Jametnya diincar sama Iris. Dia udah punya Tempest of Breath yang kedua dan bahkan kali ini hampir connect dari arrow seorang Okta. Irisnya juga bakal memilih untuk mundur. Jamet diselamatkan oleh Okta dari lini belakang dan sepertinya hanya akan terjadi reset kali ini Momo-chan karena tim fight tidak mau dilanjutkan oleh teman-teman dari kedua belah tim. Iya, aku setuju banget. Ini Oktanya memang harus tumbang duluan sih. Kayak berkali-kali padahal Iris udah Tempest of Blade, tapi memang sih positioning dari Jamet menurut aku emang perlu diacungin jempol juga. Karena dia benar-benar bisa dibilang kayak ngehindarin Tempest of Blade yang dibawa sama seorang Iris, dan bahkan dia nggak jadi ke pick off dengan base damage juga yang dimiliki sama seorang Jamet di sini. Benar-benar bisa ngeharas balik ke seorang Iris karena dia tahu gitu loh, dia bakal diincar sama Iris pertama kali. Jadi dia udah siapin sebenarnya wall formation-nya, dan bahkan kalau kita lihat dari Iris pun belum ada kesempatan yang benar-benar lebar banget buat dia untuk menumbangin Jamet karena ada backup yang baik dari Okta. Lihat tuh, Abyssal Arrow, Abyssal Trap-nya connect semuanya ke seorang Ando, dan bahkan ini Bajan benar-benar harus maksimalin trapnya yang akan dipasang karena Lordnya ini bakal menjadi penentu tentunya siapa yang bisa dapetin Lord pertama, tentunya bisa dapetin objektif turret yang lebih lagi nanti ke bawah. Iya, dan lihat bagaimana untuk Drew sendiri yang harus menjadi posisi enak. Dia lagi mau masuk ke dalam semak-semak, udah ada Kupa yang gigit. Mau coba untuk masuk lagi, masih ada trap lagi, jadi masih kelihatan. Dari Drew sendiri dia nggak nyaman sih untuk bisa masuk. Ya lihat tuh bagaimana cek selalu dari arah semak-semaknya, sadar kalau Drew juga bisa kagetin tiba-tiba dengan Tyrant Revenge. Jadi iya, ini udah ada pengurangan dari range juga untuk Tyrant Revenge, jadi agak sulit untuk sekarang Drew untuk bisa masuk, dan dia ketika melakukan setup masih terlihat oleh pemain EVOS Icon KB. Red team hero. Oke, Y-Force hilang. Tyrant Rage tadi terbunyi di depan sana dan langsung dilontarkan arrow-nya kena Kupa saja. Sementara itu Saeb mencoba untuk membombardir di depan. Fallingstar mengkonek dua. Langsung adalah Insanity terkena damage dari seorang Pendragon yang cukup tinggi. Abyssal Arrow yang kedua gak connect dan lihat targetingnya menuju ke arah Drew. Terkena Tempest of Blade. Ini overturn, dapat double kill daripada seorang Ando. Namun Irisnya di take down oleh Okta. 3 lawan 3 di depan sana, 3 on 3 layaknya bola basket. Tapi kali ini lihat Cait, dia bakal ditabrak berusaha ditompo dengan Fallingstar Moon, dan Okta harus mundur, absorb damage terlalu tinggi. Pendragon benar-benar langsung membombardir di depan, dan Okta dia absorb damage satu hit lagi, dan bahkan kam-kam Kupa tapi ternyata gak connect. Bajan masih terlalu jauh, dan Last Insanity mencoba untuk mendapatkan satu dari Saeb, namun Saeb seperti immortal yang bakal pecah. Cait juga terkena ini overturn yang kedua kalinya. Cait udah mulai datang, tapi darahnya sekarat. Execute Israel Winternya di sana udah di-connect begitu saja, tapi ternyata Cait dia masih mencoba untuk menggocek. Flowing Blood, Stun Impact, Spell Pump, Hisam sudah, tapi gak cukup. Ando dengan Seme Umbrella Flea-nya di sana dapetin 1 point kill. Momo-chan. Itu kalau tadi sebenarnya sebelum dia pakai Winter, dia balik dulu pakai Flowing Blood, sebenarnya menurut aku kayak masih bisa survive sih. Tapi dia aktifin Winter dulu, jadi Flowing Blood-nya gak sempat balik juga dari seorang Cait di sini. Tapi dia buying time yang cukup lama sih untuk teman-teman dari tim Aura, karena Jametnya kali ini bisa respawn
Tapi kalau kita lihat di sisi lain, Tyrant Revenge dari Drew nggak connect ke siapapun, dan bahkan di sisi lain Octanya bakal coba ditumbangkan. Iris menuju ke area backline, tapi ternyata Jamet langsung menggaruk-garuk player dari EVOS Icon, dan kali ini lihat Saeb dengan Assassin Sanity mencoba untuk menumbangkan Y-Force, tapi ternyata masih bisa balik. Tapi kali ini bakal coba digocek. Jamet masih bisa balik ke enggak ternyata, karena ada Ando juga yang langsung nge-burst aja ke seorang Jamet. Kali ini 2 ditukarkan untuk 1 kali ini, dan ini menurut aku kayak agak sedikit sulit juga karena memang apa ya, dari masing-masing tim mereka punya target prioritas masing-masing ya, dimana Iris berkali-kali coba numbangin Octanya di area backline, Jametnya coba untuk ke cover Octa pun membuat Iris pun masih bisa di counter balik gitu loh. Jadi ini sepertinya team fight-nya bakal berlanjut tentunya, dan lagi-lagi Drew kali ini mau nggak mau mundur. Chait udah punya Holy Crystal yang kita tahu ini Holy Crystal dari seorang Chait bakal kasih damage-nya bener-bener perih banget masuk dengan Blood Oath, dan bahkan kalau kita lihat Chait-nya mencoba untuk mundur dengan Flowing Blood juga hampir terpick off dari seorang Chait, namun masih bisa di backup dengan cukup baik oleh Octa dan juga Saeb KB. Yes, dan bahkan lihat dari EVOS Icon, mereka masih ngotot untuk mendapatkan 1 buah Lord yang terhormat. Namun kali ini belum ada yang mendapatkan Lord sampai dengan menit yang ke-15. Lihat bagaimana Drew dan Octa, dia seolah-olah bahu-membahu untuk mencari apapun yang bisa ia dapatkan. Ando tentu bakal menjadi target utamanya karena dia 8 poin kill hanya 1 kali tumbang untuk sekarang. Dan Saeb, dia berada di depan berani banget, namun kali ini tidak bertahan cukup lama. Saeb sepertinya harus mundur terlebih dahulu. Raw connect tentunya, Kam Kupa mundur karena bakal ada Dredge ketiga, tapi Y-Force masih bisa menghindar, dan lihat Tempest of Blade defensif begitu saja, tapi tidak ada follow up damage sama sekali dari Drew yang ditumbangkan sendirian. Chait mencoba untuk jump in, tapi dia timingnya cukup terlambat. Y-Force mencoba untuk bertahan di depan sana, tapi Falling Star Moon dari Pendragon mendobrak dan menghantam 2 hero Jamet dan juga Octa yang harus mundur terlebih dahulu. Langsung coba untuk mendapatkan Lord kali ini untuk kesekian kalinya. Pendragon coba untuk membuying time dan bahkan membiarkan Iris melakukan farming terlebih dahulu, dan kali ini 4 lawan 5 momentum yang akhirnya ditunggu-tunggu oleh teman-teman dari EVOS Icon hadir juga, Momochan. Gila, mereka sih sabar banget loh. Itu team fight di berkali-kali di area midnya nggak ada yang mau ngalah sama sekali, dan kali ini EVOS mereka langsung mengamankan Lordnya. Tapi kalau kita lihat Chait mulai masuk dengan AD1 Blood Oath, tapi langsung ditemukan begitu saja karena Irisnya pun langsung bisa membackup dengan AD Tempest of Blade. Ini membuat teman-teman dari EVOS Icon mereka mau nggak mau harus mundur terlebih dahulu, tapi dengan AD1 Lordnya sudah diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon, mau nggak mau Aura pun nggak bisa maksain team fightnya kok. Tadi itu berapa lama mereka di mid call? Bener, itu udah kayak nonton brawl loh gak sih, Mo? Lama Iya, banget mereka berlima ya kan. Akhirnya si Irishnya split dulu di atas. Begitu Irishnya naik ke atas, ada ke distract pemain dari Aura, mereka nge-defense juga di bagian topnya, dan akhirnya bisa dapetin untuk Lord. Wow, dan ini masih di Lord yang pertama tadi. Tarik ulur yang panjang banget terjadi dari Aura dan juga Evo sendiri. Dan sayang banget juga dari Kate ya, itu dia harus terpick off karena dia mencoba untuk maju, dan itu dia hanya seorang diri. Tanpa ada backupan sulit banget mau mencari. Benar, dan kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area atas B. Ini harus berhati-hati tentunya dari teman-teman Aura, karena ini bakal jadi gebrakan yang cukup mahal tentunya untuk teman-teman dari EVOS Icon. Tapi kita tahu ini Lordnya udah di-enhance, dan bahkan Iris coba untuk mengamankan turret terlebih dahulu KB. Yes, dan bahkan lihat bagaimana pergerakan objektif Lasisan itu juga dikeluarkan oleh Saeb, mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Baja di depan sana, Kam Kupa dapetin banyak banget, dan bahkan Drew-nya terjebak di depan sana. Caitnya mencoba untuk mundur terlebih dahulu, Eye for an Eye mundur dari Y-Force, dan tidak akan ada turret lagi yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Icon karena Aura Esports masih mampu untuk melakukan defense. Cait walaupun tidak memiliki purple buff di sini, tapi perlahan-lahan dia bakal mengerikan karena lihat dari itemization-nya Omawa, ada enchant talisman di Alice. Oke, Enchanted Talisman ya, dia udah punya semuanya sih. Untuk late game tools-nya ada X-Block, ada Alice buat nembak di bagian depan. Roger-nya juga pasti sakit dengan ada di Hunter Sword, Windtalker, dan juga War Axe. Nah, PR yang lainnya, oke, sudah ada NOD ya. Tadi kalau aku lihat Kaguranya belum punya NOD, tapi kalian sudah punya juga. Jadi tidak hanya mengandalkan dari si Bajan, tapi kalian juga sudah punya magic damage. Dengan adanya Kagura akan bisa membatasi vampiric item yang dimiliki oleh Aura KB. Yes, dan bahkan ini kalau misalkan di tim fight jangka panjang ya, Aura itu punya Saeb loh. Dia dari Immortal, dia juga OTW Ice Queen One sih. Dia dengan Ice Queen One tentu akan memporak-porandakan lini depannya, karena di sini hitungannya ya ada lumayan banyak milih hero yang bisa diberikan efek slow dan bahkan bisa ditekan dari gerakan movement speednya, Momochan.
Iya, dan kalau kita lihat juga sebenarnya ini kayaknya dari EVOS Icon mereka harusnya lebih berpangku sama Pendragon ya, yang kita tahu juga shieldnya bisa diserap sama Pendragon. Tapi nggak tahu seperti apakah nanti dari komposisi untuk team fightnya, karena menurut aku kayak ini Aura dibawa ke late game pun masih kuat, meskipun kita tahu Okta udah nggak memiliki damage seperti di early ya, di awal-awal 3 menit pertama, 5 menit pertama. Tapi dia hanya dengan Abyssal Arrow, Abyssal Trap itu bisa ngegagalin inisiasi yang dibuka sama teman-teman dari EVOS Icon loh, Be. Jadi apalagi kalau kombonya masuk sama Chait sama Drew, wah ini bisa berbahaya sih buat teman-teman dari EVOS Icon, Be. Benar-benar itu kacau sih kalau misalkan kombonya masuk semua, apalagi di momen seperti ini. Cait sih yang aku tunggu dari tadi. Kalau dia dapetin 4 aja, wah itu udah benar-benar kacau banget sepertinya dari teman-teman EVOS Icon. Atau Ivor sendirian, dan Ivor yang sudah digunakan oleh Final Ball di defensif saja. Dan balikin lagi dari Pendragon, ada Cait yang menghadang Polystar Moon, Connect 2, dan bahkan ada 3 di depan sana. Purify sudah digunakan, bahkan ada Tyrant Revenge. Langsung ada satu pergerakan yang langsung dikeluarkan dari Tempest of Blade, dan Jamet tertinggal sendirian di depan sana. Immortality-nya bakal dia hilangkan, dan bakal jadi kill untuk 60 detik tanpa adanya Jamet. Di sana juga Ando bakal ditukarkan poin killnya, tapi Cait sendirian. Iris mencoba untuk memaksa, namun kali ini masih ada Winter Truncheon, dan bahkan Y-Force-nya menunggu di depan sana. Namun Caitnya masih bisa menggocek. Ada satu pertukaran kill yang terjadi dari masing-masing tim, tapi tidak mau overcommit dari kedua belah pihak. Mereka langsung reset begitu saja dan membiarkan Ando serta Jamet ya udah tanpa adanya pertukaran poin kill lagi, Momocha. Iya, ini sayangnya Jametnya ke pick off duluan, jadi mau nggak mau dari Aura pun mereka nggak mau terlalu komit untuk pasain team fight lagi. Mereka nunggu sama waktu 23 detik untuk Jamet respawn. Tapi apakah ini cukup dari teman-teman EVOS Icon untuk numbangin Lord mereka yang kedua? Karena Okta di sini masih untuk melakukan zoning terlebih dahulu. Drew juga udah berada di paling depan kali ini. Tapi Iris bersama dengan teman-teman EVOS Icon berfokus, dan Cait kali ini udah mulai masuk, tapi Lordnya masih bisa diamankan dengan adanya satu retribution dari seorang Iris. Tapi bakal coba dipukul mundur oleh teman-teman dari EVOS Icon kali ini. Aura benar-benar harus mundur kali ini karena Jametnya juga baru respawn, dan jangan terlalu maksain team fight-nya. Tapi di sisi lain, Drew di sini immortality-nya pecah, masih punya flicker, dan bahkan lihat ada satu Abyssal Arrow yang connect untuk nge-backup seorang Drew, Kawawa. Yes, lihat bagaimana perjuangan panjang Wah. dari EVOS untuk bisa memenangkan duel, karena Aura mereka strong banget. Mereka punya Xbox, mereka punya Alice, apalagi tadi Alice dari Cait sendiri susah banget untuk bisa ditumbangkan. Lihat bagaimana Cait akan membersihkan semua minion terlebih dahulu, Wah. Iya, tapi kali ini Be, lihat kayak mereka mau coba untuk komit masuk Be ke base-nya, Be. Iya, bahkan kayaknya base-nya belum bisa ditumbangkan karena lihat di depan sana baru Cait yang tumbang sendirian. Jamet juga menahan semuanya dengan dealing damage yang cukup tinggi. Saeb sesaat lagi bakal punya Viragarmor ya, tapi mungkin bakal di all-in. Jamet langsung muncul dengan Octaron yang dilontarkan. Connect karena Ando bakal jadi ancaman di depan sana. Bajan bakal diincar, tapi Jamet dalam ancaman. Flame shot keluarkan, Last Insanity mengcover. Namun masih ada satu super minion yang bertinggal di sana, dan bahkan Y-Force-nya down, tapi base-nya dipaksa oleh seorang Iris. Walaupun dia udah tidak punya lagi Tempest of Blade. Game